Kami dari kelompok 2 di mata kuliah Ekonomi Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Maisara Batubara akan membahas tentang kekuatan ekonomi dan sosioekonomi, dan dimulai dengan perkenalan dari kelompok kami. Nama saya Eko Gunawan Solia. Perkenalkan, nama saya Wahida Nurmairo. Nama saya Nurani. Nama saya Thomas Lutfi. Nama saya Lebih Hayu Bangun. Nama saya Ikhlas Afalida. Dan nama saya Isna Evelina Sari. Demikian perkenalan singkat dari kami. Sekian dan terima kasih. Tujuan dari analisis ekonomi adalah pertama, untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian menilai dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Pemeriksaan atas gambar berukit akan mengilustrasikan bagaimana perubahan dalam satu faktor ekonomi dapat mempengaruhi semua fungsi utama dari perusahaan. Dimensi-dimensi perekonomian dan relevansinya bagi para pelaku bisnis, untuk mengestimasi perlakuan pasar dan juga untuk memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya dari perusahaan. Maka para manajemen memerlukan data mengenai ukuran dan tingkat perubahan dari sejumlah faktor-faktor ekonomi dan sosial ekonomi. Dimensi-dimensi perekonomian dan relevansinya terdiri dari 1. Dimensi ekonomi. Terdapat beberapa dimensi ekonomi terdiri dari A. Pendapatan nasional bruto, B. Distribusi pendapatan, C. Konsumsi perorangan, D. Biaya tenaga kerja per unit. 2. Dimensi ekonomi yang lain. Utang internasional besar dari negara-negara berpendapatan sedang dan rendah menciptakan masalah bagi pemerintah dan perusahaan multinasional. Jika sebagian besar devisa tidak dapat digunakan untuk mengimpor komponen untuk produk lokal, maka industri lokal harus memproduksinya sendiri atau perusahaan yang mengimpor harus menghentikan produksinya. Dampaknya termasuk penjualan suku cadang yang dibuat sendiri oleh perusahaan kepada cabangnya dan kesulitan dalam mengimpor bahan baku dan suku cadang akibat kelangkaan valuta asing. Pemerintah kemungkinan akan menerapkan pengendalian harga, memotong pengeluaran, dan mengendalikan upah. Krisis politik dapat muncul sebagai dampak ekonomi seperti yang terjadi di Venezuela dan Peru. Dimensi sosioekonomi. Yang pertama itu populasi total. Populasi total adalah jumlah orang yang tinggal di suatu negara atau wilayah. Yang kedua, distribusi umur. Distribusi umur adalah informasi tentang komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. Yang ketiga itu ada keprihatinan di negara-negara maju. Negara-negara maju menghadapi isu sosial ekonomi yang kompleks seperti penuaan populasi, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran kaum muda. Yang keempat itu ada kepadatan dan distribusi penduduk. Kepadatan dan persebaran penduduk ini mempengaruhi banyak hal seperti penggunaan lahan, aksesibilitas, urbanisasi, serta pembangunan infrastruktur. Rencana-rencana ekonomi nasional. Rencana Ekonomi Nasional adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara untuk mencapainya. Biasanya untuk jangka waktu sampai 5 tahun. Rencana indikatif adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Rencana-rencana tersebut berkisar dari rencana tahunan dan 5 tahunan dalam wujud anggaran yang digunakan sebagai instrumen pengendali produksi oleh negara seperti Kuba, Vietnam, dan China, sampai rencana-rencana indikatif dan negara-negara lainnya. Informasi mengenai rencana dan anggaran pembangunan nasional dilaporkan secara teratur dalam publikasi seperti Bisnis Indonesia dan Bisnis Amerika, atas perdagangan di kedutaan-kedutaan Amerika Serikat dan kamar dagang Amerika Serikat di luar negeri adalah sumber-sumber informasi tambahan. Setiap perusahaan menaruh perhatian terhadap berita-berita ekonomi umum karena dampaknya terhadap pembelian konsumen, harga bahan baku, dan keputusan-keputusan investasi. Tetapi faktor-faktor adalah lebih signifikasi daripada yang lainnya untuk industri tertentu atau untuk suatu bidang fungsional tertentu di suatu perusahaan. Tren ukuran dan pertumbuhan industri otomotif adalah amat penting bagi produsen ban misalnya, tetapi tidak berarti buat produsen alat-alat rumah tangga. Demikian pula jumlah operator mesin yang lulus sekolah-sekolah teknik tidak berguna bagi para pejabat keuangan. Meskipun data ini sangat penting bagi para manajer sumber daya manusia,
dari pabrik manufaktur. Para manajer tidak hanya menginginkan data mengenai industri perusahaan itu sendiri, tetapi juga mengenai industri-industri yang memasok kepada dan membeli dari perusahaan tersebut. Perdagangan internasional dan investasi meningkat mendorong perusahaan multinasional ke pasar global. Amerika Utara, Eropa, dan Asia memimpin ekonomi dunia, dengan NAFTA di Amerika Utara dan Uni Eropa di Eropa. Asia berkembang pesat dengan Jepang, Cina, dan 4 Tigers. Meski menghadapi tantangan, wilayah lain seperti India dan Afrika menunjukkan potensi ekonomi. Perusahaan multinasional harus beradaptasi dengan perkembangan global dan teknologi untuk tetap kompetitif.